Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shawma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafirullahu ma taqaddama min dabi. Al-hadits. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel, yakni Bapak Dr. Adi Kusuma MSI, ya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohaninya, selalu dilancarkan segala urusannya, selalu dilancarkan rezekinya kepada keluarganya, amin. Dan kita semua selaku kaum muslimin, ya, selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa ini, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, ya, yang mana nikmat tersebut kita tidak bisa hitung satu persatu, namun nikmatnya kita bisa rasakan, baik nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tetap tercurah limpahkan ke baginda alam, pahlawan revolusi kita yang telah membawa kita dari zamannya jahiliyah menuju zamannya Islamnya, dari zamannya kegelapan menuju zamannya terang benderang, dari zamannya onta hingga menuju zamannya Toyota. Siapa lagi kalau bukan habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'at, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, bertemu lagi dengan Ishaq Abdurrahman dengan NIM 23133003, pertemuan ketiga, ya, training jurnal di MK penulisan berita dan artikel. Sebelumnya untuk pertemuan minggu lalu itu diliburkan, ya, karena melihat tanggal Ramadan yang mungkin dalam satu minggu itu libur terlebih dahulu, lalu melanjutkan pembelajaran seperti biasa di minggu kemarin, ya, dengan mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampuni oleh Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Baik, dengan pertemuan kemarin itu seperti biasa kami ditugaskan, ya, atau saya ditugaskan untuk membawa sebuah koran, ya. Di situ kita disuruh untuk membedakan antara mana berita dan mana artikel, ya, di koran tersebut. Itu untuk tugas kemarin itu, ya. Mungkin untuk pertemuan ketiga, ya, di
mata kuliah penulisan berita dan artikel. Seperti biasa itu presentasi ya, kelompok pertama ya. Namun di samping itu juga Bapak menyampaikan terkait penulisan makalah ya. Ini baik buat kelompok seterusnya ya, kelompok 2, 3, 4, 5 ya. Jadi untuk pembuatan judul itu jangan terpaku ke materi. Judul itu sesuatu yang mewakili dari tema ya, atau materi. Jadi materi apa yang telah Bapak berikan kepada kelompok ya atau pemakalah. Nah, jadi kita itu harus mengambil judul itu jangan sampai sama dengan materi yang telah Bapak sampaikan, harus beda. Terus untuk latar belakang juga beliau menyampaikan bahwa untuk penulisan artikel itu atau makalah ya, atau makalah itu minimalnya 6 halaman, maksimalnya 10 halaman. Itu untuk penulisan latar belakang di makalah. Nah, di samping itu juga beliau juga menyampaikan untuk penulisan makalah itu kita itu harus menentukan ya rumusan masalah apa yang kita ingin bahas ya. Nah, jadi rumusan masalah itu harus sudah ada di latar belakang tersebut, harus dijelaskan oleh para pemakalah. Beliau juga menyampaikan bahwa pembuatan latar belakang itu jangan sedikit ya. Itu minimalnya itu latar belakang harus 6 halaman dan maksimalnya itu harus 10 halaman. Jadi dijelaskan dari awal sampai akhir ya apa yang mau dibahas di situ. Latar belakang itu intinya menguraikan riset problem yang ingin disampaikan atau yang ingin dibahas. Itu latar belakang. Sebenarnya makalah itu sama seperti skripsian ya, namun bedanya itu kalau makalah itu hasil referensi ya. Jadi itu mencarinya lewat referensian. Namun kalau skripsian itu asli dari penelitian langsung. Itu bedanya antara makalah sama skripsian. Namun cara pembuatannya itu sama ya gitu. Di samping itu juga beliau menyampaikan bahwa untuk pembuatan paragraf ya, paragraf itu harus sepemikiran terlebih dahulu ya. Jadi kuncinya untuk pembuatan paragraf saat itu harus satu pemikiran. Contohnya seperti kita membuat paragraf pertama itu mengenai manajemen komunikasi. Jadi yang kita bahas itu manajemen komunikasi semua sampai selesai, sampai tidak ada lagi yang kita bahas. Nah, baru selanjutnya pindah paragraf ke paragraf kedua. Nah, untuk paragraf kedua itu kita harus berbeda, maksudnya berbeda, jangan sampai pembahasannya itu jangan sampai sama ke paragraf yang satu. Intinya satu paragraf satu pemikiran ya. Beliau juga menyampaikan mengenai kesimpulan itu harus sesuai dengan rumusan masalah. Jadi contohnya gini, kalau rumusan masalahnya ada 4, nah kita harus membuat kesimpulannya juga harus 4 gitu. Jadi kesimpulannya itu menyesuaikan rumusan masalah tersebut ya. Nah, di samping itu juga terkait makalah juga harus ada saran ya. Sarannya harus ada, baik itu saran akademis atau saran praktis. Intinya kelebihan atau kekurangan dari materi yang dibahas ya. Mungkin
itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga planning jurnal pertemuan ketiga ini semoga bermanfaat, dan kembali lagi ke planning jurnal selanjutnya. Oke, terima kasih.